Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semuanya. Kembali lagi. Sekarang kita bisa ngonten lagi gitu ya. Karena kemarin sempat banyak sesuatu, banyak urusan gitu ya. Sekarang mulai ngonten. Kenapa kok saya siang-siang kesini? Aneh ya. Kok siang? Biasanya malam nih gitu. Karena gini. Barusan ada yang datang. Ada pasien, ada yang datang. Nah itu katanya sakit gitu ya, sakit. Ketika dicek ternyata itu lebih ke kena apa ya, psikisnya kena. Kenapa? Jadi gini pemirsa, cerita awalnya tuh begini. Dahulu kemarin belum lama gitu ya, belum lama si wanita, si perempuan ini, si pasien ini gitu, itu ketika di rumah awalnya tuh melihat katanya ada suaminya, padahal suaminya itu pergi ke kota gitu, pergi ke kota. Nah tapi si wanita ini merasa suaminya itu ada di rumah gitu, merasa ada di rumah. Nah, sedangkan si suaminya ini lagi jualan di Jakarta gitu. Nah ketika itu si perempuan ini tertidur ya, tiba-tiba dia bangun sambil jalan kayak orang ngelindur begitu, kayak orang ngelindur jalan. Nah orang tuanya melihat, kok aneh ini anak, kenapa melindur kok sampai jalan kemana jauh. Akhirnya ibunya penasaran, diikutin lah sama ibunya gitu, diikutin sama ibunya. Nah jalannya ini masuk ke area sini, ke area hutan ini, lewatnya jalur sebelah sana tuh lewatnya gitu. Dia masuk ke area sini pemirsa, masuk ke area sini. Nah begitu masuk ke wilayah hutan ini, otomatis ibunya itu panik, dipanggil, dikejar, itu nggak kekejar pemirsa, karena si wanita ini sambil lari juga, ngelindur sambil merem. Awalnya jalan, diikutin, pas ketika masuk itu lari dia gitu, lari ke hutan. Akhirnya ibunya panik, dicari nggak ketemu, nggak terlihat ya. Akhirnya ibunya memanggil suaminya gitu, memanggil bapaknya wanita ini, dan memanggil Pak RT dan warga, mengompakkan warga untuk mencarinya gitu. Setelah dicari berjam-jam pemirsa, cari berjam-jam tidak ketemu, karena hutan ini kan luas ya, hutan ini sangat luas dan sangat rimbun pepohonan gitu ya. Dicari nggak ketemu. Akhirnya bapaknya dan Pak RT dan warga inisiatif memanggil Pak Kiai setempat atau Ustadz setempat begitu, memanggil Ustadz setempat untuk membantu mencarinya. Setelah dibacakan doa, udah disyariatin ya, di bahasanya udah disyariatin, itu adzan subuh. Waktu adzan subuh terdengar suara jeritan, suara tangisan gitu. Nah suara jeritan itu langsung disamperin sama mereka, dicari. Ternyata di sini nih pemirsa, lokasinya tuh di sini. Lokasinya itu nih di sini, wanita itu di situ. Lokasinya wanita itu di sini, berbaring di sini, lemas gitu. Nah setelah itu diajak pulang, wanita ini diajak pulang. Dari semenjak kejadian itu pemirsa, wanita itu jadi aneh, tingkahnya tuh aneh gitu, tingkahnya aneh, murung, nangis gitu. Bahkan suaminya pulang dari Jakarta karena mendengar kabar ini, ketemu suaminya itu takut gitu, nggak mau disentuh, takut gitu. Kenapa seperti itu? Karena gini, shock, dianya itu shock gitu. Nah alhasil setelah dirawat, setelah dibawa ke psikiater, dan dibawa ke kita berobat begitu, diruqyah sama kita. Akhirnya bisa berbicara, bisa sadar, bisa menceritakan. Ternyata alhasil setelah sekian hari itu tidak mau cerita, tadi cerita pemirsa, katanya tuh sebenarnya saya itu nggak tidur, bilang ke ibunya, saya itu nggak tidur Bu, saya itu sama suami saya. Nah, di penglihatan saya itu saya bareng sama suami saya itu mau ke hotel katanya, bilangnya gitu. Kita jalan-jalan ke hotel, suaminya itu mengajak jalan-jalan ke hotel katanya, makanya diikutin. Tapi sedangkan ibunya ini melihatnya itu dia itu tidur sambil jalan gini, merem sambil jalan begitu. Padahal kata si wanita ini katanya enggak Bu, saya itu sama suami saya katanya gitu. Sama suami saya ke hotel, dan sampailah di hotel katanya, sampai di hotel bilangnya
mereka bercumbu gitu ya. Ya layaknya suami istri lah seperti itu, berhubungan badan gitu. Berhubungan badan. Nah ketika pas azan subuh, nah ini sadar, wanita ini sadar. Pas saya sadar, otomatis saya ngejerit katanya, ngejerit karena kok saya ada di sana di hutan gitu. Kok ada di hutan, suami saya mana gitu. Makanya ngejerit sekencang-kencangnya gitu. Ngejerit sekencang-kencangnya. Nah dari situ, siapa sih ini sosok yang menyerupai suaminya itu siapa? Nah yang jadi pertanyaan ini, siapa ini sosok yang menyerupai suaminya gitu. Makanya ibunya meminta saya itu untuk datang ke sini, untuk datang ke tempat ini, tempat dimana wanita itu ditemukan gitu. Ada apa sih sebenarnya gitu. Nah kalian penasaran, saya juga penasaran ya pemirsa. Ini energinya sangat kencang banget. Saya datang siang seperti ini pun energinya lumayan kencang gitu. Ada apa sih sebenarnya di wilayah sini? Ikutin saya terus ya pemirsa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita langsung aja pemirsa, langsung deteksi. Saya ini dari tadi tuh tertarik ke sini nih, ke batu ini pemirsa. Pohon apa sih ini? Asam ya? Tuh pemirsa, dia langsung nyambut ya, nyerang. Energinya kencang pemirsa. Di sini ada sosok, dan di sini nih ada genderuwo pemirsa nih. Di pohon ini ada genderuwo. Di sana ada yang manggil juga, dari sebelah sana pemirsa ada yang manggil. Wih. Sosok genderuwo ini menyerang. Nah, saya curiga ini jangan-jangan dia pelakunya nih. Nah, dia kabur, tapi ada sosok di sini pemirsa. Saya ajak komunikasi dulu ya. Ternyata sosok wanita. Kesini sosok wanita, sosok putri. Dah, ini genderuwo ini bukan rumahnya, bukan tempatnya pemirsa. Dia itu menginginkan si putri ini. Di sini ada satu kerajaan, yaitu sosoknya putri ya. Nggak ada rajanya, cuman ada seorang putri di sini. Kata si putri, genderuwo ini menginginkan menikah dengan si putri ini, tetapi si putri ini menolaknya gitu. Si putri ini menolaknya, makanya dia selalu memantau dari sini. Nah ini kalau di bangsa mereka ini jauh ya pemirsa nih, ini jauh nih dari bangsa, kalau di bangsa mereka si genderuwo ini ada beberapa tadi ya, dari sana juga ada tadi nyerang, itu memantau si putri ini untuk mau menculik katanya. Cuman genderuwo ini tidak mampu, tidak kuat untuk menembus benteng pertahanan si putri ini. Saya pagarin dulu, kasihan ya putri ini baik pemirsa, positif putri ini, biar nggak diganggu sama genderuwonya. Saya bantu dan dipagarin. Udah pemirsa, biarin aja putri, biar ini gak terganggu. Wah ternyata di sini batunya ada beberapa batu besar ya pemirsa, beberapa batu besar. Siang pun lumayan interaksinya di sini, apalagi malam ya, apalagi malam. Nah mungkin nanti kita akan mencoba datang malam hari pemirsa ya. Kalau siang begini memang rada kurang, tapi ini udah lumayan besar energinya, lumayan besar. Pemirsa, di batu ini ternyata ada sosok ular pemirsa. Sosok raja ular di sini. Ini beda wilayah sama beda kerajaan ya sama yang tadi. Ini ada beberapa kerajaan pemirsa.
Oh, ini pemirsa, lihat. Ternyata di sini pemirsa nih. Wih. Ternyata di sini pemirsa. Ngumpulnya mereka di sini. Sosok genderuwo itu rumahnya tuh di sini ngumpulnya. Pantesan tadi ada nyerang dari atas ya, pas ketika kita mau membantu si putri itu, ada yang nyerang dari atas. Ternyata di sini pemirsa nih, pusatnya di arah sini. Nah, si wanita itu ditemukannya juga di sini. Nih, di sini temukannya. Ternyata berkaitan. Oh, di sini ternyata genderuwo. Saya langsung pagerin dulu, pagerin biar dia nggak kabur. Dia biar nggak kabur pemirsa, biar nanti gampang kita menyerangnya. Dia nggak bisa kemana-mana, cuman dia masih bisa mengeluarkan energi kekuatan untuk menghantam saya. Saya harus hati-hati. Di sini sosoknya genderuwo pemirsa. Banyak banget ini pasukan genderuwo pemirsa, pasukan genderuwo. Bukan di batu ini aja, batu itu juga tuh genderuwo, masih genderuwo, wilayah genderuwo itu. Wah, ternyata mereka itu ingin memperluas wilayah dan ingin menikahi si putri ular, si putri yang tadi, bukan putri ular ya, yang raja ular mah di sini. Putri yang tadi dia ingin menikahi itu supaya dia wilayahnya makin luas gitu. Tapi si putri ini menolak. Ada bisikan, saya ada bisikan. Oh, dari sebelah sana tuh bisa dilihat kameramen tuh, ada batu ya tuh, ada bisikan dari sebelah sana. Katanya kamu hati-hati, hati-hati, soalnya mereka itu kejam katanya. Mereka kejam. Enggak, tapi aman insya Allah. Ini udah saya pagerin biar dia nggak bisa kabur kemana-mana. Langsung saya aja, netralisir dulu saya untuk melemahkan mereka ya. Bisa langsung anginnya tuh, anginnya langsung kencang. Mereka sudah lemah. Biar saya kurung dulu di sini, kurung dulu. Jadi gini, bisikan dari yang sosok di sana itu ada sosok nenek-nenek. Wih, ada suara, ada suara tadi memanggil dari arah sana. Cuman ini hutan belantara ya, ke sana tuh nggak ada akses jalan. Ada yang manggil di sana. Tadi sosok nenek-nenek itu pemirsa, sosok nenek-nenek itu mengatakan, katanya hati-hati karena ini sangat kejam. Itu sangat kejam. Dia kenapa kejam? Itu karena katanya menginginkan si putri itu tidak bisa ditolak sama si putri itu. Gitu. Makanya kalau kitanya mah dia itu ditolak cintanya gitu, makanya dia brutal gitu. Dia brutal. Nah, ini untung si raja ular ini kuat. Raja ular ini juga kuat, nggak bisa dikuasai oleh mereka. Mereka ini udah lumayan luas wilayahnya katanya, lumayan luas. Ini kejam. Oh iya benar, mereka ternyata pemirsa pelaku dari yang saya ceritakan tadi, wanita yang sampai ke sini ya, sampai ke sini katanya diajak hubungan badan segala macam, menyerupai suaminya. Ada suara. Ternyata pelakunya ini mereka genderuwo ini. Saya coba komunikasi dengan si nenek ya. Ini biarin si genderuwo udah saya kurung. Insya Allah nggak apa-apa. Nenek ini selalu ngasih informasi pemirsa. Makanya saya pengen komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Nah pemirsa, wis, ada apa tadi? Ada yang jatuh dari atas. Pemirsa, kita dapat informasi dari nenek. Dari nenek di sini, beliau ada di sini di batu ini. Nah, beliau mengatakan, katanya, kamu hati-hati, mereka itu sangat kejam. Nah, mereka mempunyai satu sumber kekuatan, katanya. Satu sumber kekuatan. Gitu, satu sumber kekuatan itu ada di sebuah pusaka, mungkinnya disebutnya di kita. Kata nenek ini, ada sebuah pusaka di kalungnya. Memang sosok itu besar ya, besar, ada bertanduk dua, ada tanduknya dua. Nah, rajanya ini ada tanduknya dua. Nah, itu memakai kalung pemirsa, memakai seperti apa ya, warna hitam, kalungnya hitam, dan di sini tuh kayak memancarkan cahaya kekuatan gitu. Apa bandulnya, mungkinnya bahasa kita, apa bandulnya Indonesianya, itulah pokoknya ya, itu memancarkan cahaya gitu, memancarkan cahaya. Kata si nenek ini, hati-hati karena sumber kekuatannya itu ada di situ gitu, ada di situ sumber kekuatannya. Oh ternyata pemirsa, nenek bilang juga suka ada manusia datang ke sini, katanya ada manusia suka ada yang datang ke sini. Ya pemirsa, ternyata si nenek ini cerita manusia yang datang ke sini itu meminta sesuatu, bukan pesugihan tapi ya pemirsa, bukan pesugihan pada genderuwo itu. Jadi meminta supaya dia itu apa namanya, banyak disukai orang gitu ya, banyak disukai orang, dan supaya kuat dalam berhubungan badan, kata si nenek ini gitu. Makanya minta pada genderuwo ini gitu. Katanya untuk apa mereka ritual ke sini? Untuk supaya banyak disukai orang dan supaya kuat berhubungan badan pemirsa. Nah, saya penasaran ini ya, penasaran kalau saya udah kurung ke sana, apakah ada gitu ya? Ada. Saya penasaran nih pemirsa. Kok ada ya keilmuan untuk seperti itu ya, untuk supaya kuat berhubungan badan? Saya cek dulu dari sini ya. Mereka ternyata mendengar percakapan saya dengan si nenek. Mereka menutupi, saya lihat ada satu pusaka ya. Mereka tapi menutupi dengan kekuatan mereka, menghimpun kekuatan dari raja dan semua yang ada di sini untuk menutupi pusaka itu, takut diambil. Ternyata manusia yang datang ke sini itu untuk meminta supaya kuat berhubungan badan pemirsa. Dan itu memang satu kelebihan mereka, pantesan ya, berarti ada kaitannya pemirsa, ada kaitannya dengan kenapa wanita ini sampai ke situ, pasien ini yang datang ke saya, kenapa sampai ke sini gitu, sampai ke sini, dan ternyata di sini itu dia itu diajak berhubungan badan. Mungkin itu untuk salah satu cara mereka untuk menambah kekuatan mereka pemirsa, bisa jadi seperti itu. Nah, mungkin ini kan sudah saya kurung di sini. Mungkin nanti malam kita lanjutkan penelusuran kita ke sini pemirsa. Nanti malam ke sini. Karena kalau siang hari seperti ini agak sulit ya. Agak sulit, interaksi pun agak kurang. Interaksi agak kurang. Saya ingin memancing semuanya yang negatif di sini. Gitu. Kalau siang kayak gini mereka pada kemana nggak tahu, pada kabur. Cuman ada beberapa yang saya tawan di sana, di batu itu. Di markas mereka saya tawan sana. Rajanya juga ada di sana ditawan, cuman belum saya ambil mustikanya, bukan mustika sih, kayak apa ya, seperti memancarkan cahaya gitu, itu enggak, entah itu mustika entah itu apa gitu, ada pusakanya di situ. Mungkin nanti saya akan ini dulu ya, ritual dulu di sana di rumah, ritual dulu supaya lebih hati-hati, supaya lebih bisa maksimal untuk bisa menarik pusaka ini gitu. Kalau sekarang kayaknya belum bisa pemirsa, mungkin kita lanjutkan nanti malam.
Nah, mereka itu sekarang udah tahu pemirsa. Mereka udah tahu karena tadi percakapan saya dengan si nenek. Mereka sudah tahu karena apa? Karena mereka nguping. Mereka menguping. Jadi peka, bangsa seperti itu tuh peka pemirsa. Kita omongin, ucapin aja atau dalam hati aja mereka tahu. Gitu. Makanya mereka menghimpun kekuatan untuk menutupi pusaka itu. Mereka tahu mau diambil. Nah, supaya tidak capek pemirsa. Supaya tidak capek, tidak sulit. Nanti malam saya atur strategi untuk mengambil pusaka itu gitu. Nah, ikutin terus pemirsa ya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kalau sudah nonton jangan lupa komen pemirsa, supaya saya tahu kalau Anda itu menonton channel saya begitu. Nah, mungkin cukup sekian penelusuran atau survei tempat ya, bisa dikatakan survei tempat untuk siang ini gitu ya. Cukup sekian, terima kasih telah mengikuti saya gitu. Nanti malam ikuti juga nanti malam ya, nanti malam insya Allah saya kesini bisa jadi live ataupun enggak gitu ya, gimana nanti malam aja. Kalau nggak hujan saya langsung ke sini dengan menyusun strategi supaya saya mudah untuk mendapatkan mustika atau pusaka itu. Bukan mustika sih, kayak apa gitu bentuknya, bercahaya soalnya. Nanti insya Allah ke sini. Minta doanya terus pemirsa, terus dukung saya, support saya dengan cara like, comment, and subscribe gitu ya. Minta doanya supaya saya lebih lebih gitu ya, supaya sehat, supaya kuat gitu, supaya kuat untuk membantu sesama. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.